Jadi pas itu gempa itu saya loncat keluar di depan warung saya. Itu gempa. Biar berdiri tidak bisa, jadi terpaksa kami tiarap. Palu, 28 September 2018. Tepat pukul 18:02 waktu Indonesia Tengah, saat warga sedang melaksanakan aktivitas dan persiapan sholat maghrib, kota Palu diguncang gempa berkekuatan 7,4 skala Richter yang berpusat di sekitar Desa Lende, Kabupaten Donggala. Kekuatan gempa ini dapat dirasakan sampai Pulau Kalimantan. Gempa ini berada di kedalaman 10 km yang memicu gelombang tsunami setinggi 10 meter dan menghempas hampir seluruh garis pantai kota Palu dan Donggala. Pak Jamal adalah salah satu saksi hidup yang selamat dari terjangan gempa dan tsunami 28 September silam. Waktu kejadian itu saya berada di tempat jualan saya yang berada di dekat jembatan Punulele. Jembatan Punulele yang terkenal, jembatan kota Palu. Dan disitulah tempat pusat dilaksanakan pesta rakyat yang namanya Pesta Nomoni. Pukul 1 siang itu sudah terjadi gempa kecil, sekitar 3, skala Richter. Pukul 003 sore terjadi lagi. Itu terjadinya sama skala Richternya, di sekitar 3 skala Richter. Ya. Dan kita tahu kan wilayah Palu ini rentang dengan bencana, artinya bencana gempa itu sering. Jadi kita sebagai warga Palu itu sudah menganggap biasa. Jadi pas pukul 6 sore itu 00 pas azan maghrib. Kalau saya tidak salah ya pas azan maghrib. Pas azan maghrib itu terjadi gempa besar. Gempa yang besar yang tiba-tiba betul-betul membuat biar berdiri pun tidak bisa. Waktu itu Bapak masih minta baju Jualan. Saya jualan itu dengan anak saya yang bungsu. Itu gempa, biar berdiri tidak bisa, jadi terpaksa kami tiarap. Setelah kami tiarap itu, tanah itu retak-retak. Lantaran saya ketakutan, lantaran lihat tanah retak-retak, saya paksakan untuk berdiri, lari. Saya lari ke arah ke kantor Samsat yang dekat dari jembatan situ. Ya, Samsat situ. Ya, itu sebelum air datang. Sekitaran 3-4 menit air itu datang. Tidak lama, tidak memakan waktu yang lama. Sekitar 3-4 menit. Jadi pas begitu air turun, air tinggal setinggi ini, kalau saya tidak salah. Ya, saya jalan naik ke gedungnya Samsat. Pas mau menggapai itu tangganya Samsat itu 1 meter, kurang lebih 1 meter, datang air yang kedua, itu yang lebih besar lagi. Jadi semua orang terhantam itu Ya, dan itu waktu terjadinya gempa itu sangat riuh sekali, ribut sekali. Kebanyakan yang mengucapkan istighfar. Ada sudah yang berteriak juga dengan lantang, tidak tahu apa mereka ucapkan. Setelah air datang itu langsung tidak ada suara. Langsung hening ya? Langsung hening. Setelah itu saya sempat lihat itu Satpol PP yang mungkin besarnya kurang lebih dari kau, minta tolong. Masih hidup, saya sempat tolong sama anak saya tarik naik. Setelah itu tidak, dia dihantam air, terbawa dengan air. Sudah tidak ada daya sudah. Tidak mampu ya? Cuma ya alhamdulillah setelah itu sekitar pukul 06.30 langsung cari jalan. Jam sudah selesai Ya. Cepat sekali ya? Airnya langsung surut, tidak lama. Saya jalan itu saya sudah tidak tahu injak apa, pokoknya saya punya kaki itu luka semua. Saya sudah tidak tahu, sudah tabrak mayat, pokoknya injak mayat, saya sudah tidak tahu. Gelap sudah. Gelap.
Jadi sekitar pukul 5.30 itu saya turun ke pantai sama anak saya cari keluarga. Jadi ini sepanjang ini pantai ini mayat semua. Satu. Pokoknya dari ujung sana pukul ujung sini mayat semua, tidak ada. Karena memang pas waktu itu rame memang. Iya. Orang rame-ramenya. Kalau seandainya sekitar pukul 8, ribuan. Ribuan lebih banyak daripada Iya. kemarin nih. Cuma pas kan orang masih mungkin mau mandi Katanya dulu. banyak juga aparat-aparat mati juga. Banyak. Kami sempat baku bantu, mayat masih banyak juga yang terapung di air, di laut. Banyak sudah terkapar juga di darat. Jadi kita sempat baku bantu. Dan mayat pada waktu kejadian itu sekitar 70% itu telanjang. Lantaran kena arus air itu Pak ya? Ya begini, kita logika saja, kalau kita turun ke laut dalam keadaan ombak-ombak begini, otomatis baju tak angkat-angkat, terangkat. Apalagi ini air besar, Betul. otomatis tak lepas. Pas baju. Ada juga yang tinggal celananya, bajunya sudah tidak ada. Mau laki-laki mau perempuan begitu. Ada yang memang betul-betul telanjang bulat. Ada juga celananya buka, bajunya ada. Jadi kita itu tutup mayat itu dengan apa adanya, karena kita menunggu dari Basarnas juga toh. Basarnas datang itu sekitar pukul 9 pagi, datang membawa kantong-kantong mayat. Saya cari keluarga saya, tidak ada saya dapat. Cuma yang banyak saya dapat itu kemarin itu tetangga saya. Kemarin yang kena jadi korban dari keluarganya kita Kakak satu, kemenakan satu. Sampai saat ini biar mayat tidak ada kami ketemukan. Dua-duanya. Lau alam mungkin didapat orang sudah ditanam masa, lau alam atau tidak didapat, ya kita pasrahkan saja sama yang di atas. betul. Di waktu yang bersamaan, 3 lokasi di Kota Palu dan Kabupaten Sigi terjadi hal yang sama mengerikannya, yaitu fenomena tanah bergerak atau populer sering disebut dengan likuifaksi. Yang juga menghancurkan rumah-rumah warga dan merenggut ribuan korban jiwa dan beberapa korban berstatus hilang hingga sampai saat ini. Ketiga daerah tersebut ialah Kelurahan Balaroa, Kelurahan Petobo, dan Desa Jono Oge. Ketiga daerah tersebut kini hanya ditumbuhi semak-semak belukar dikarenakan struktur tanah yang labil sehingga pembangunan di lokasi tersebut sangat berisiko tinggi untuk dihuni kembali. Setelah 3 tahun berselang, wajah Kota Palu dan Kabupaten Donggala sedikit demi sedikit berubah. Seiring berjalannya waktu, pembangunan dan pemulihan Kota Palu di area lokasi terdampak bencana tsunami dan likuifaksi berangsur membaik. Dimulai dengan pembangunan salah satu pusat perbelanjaan yang terdampak gempa sedang dikebut pembangunannya saat ini. Dan beberapa pembangunan yang sudah selesai seperti huntap atau hunian tetap untuk para warga yang menjadi korban tsunami dan likuifaksi tersebar di beberapa lokasi, mulai dari Huntap Tondo, Donggala Kodi, Duyu, dan Huntap Pombewe yang dapat menampung ribuan kepala keluarga. Semoga dengan bencana ini dapat kita jadikan sebagai cambukan agar terus berikhtiar dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harapannya kalau bisa pemerintah setempat bisa memperbaiki ulang ini, apalagi pesisir pantai ini. Maksud saya seperti bangunan-bangunan yang bekas bencana ini kalau bisa dibongkar saja supaya rasa trauma masyarakat Kota Palu hilang. Tidak ada lagi ya. Kalau sudah terbongkar, kalau masih begini bisa lihat ini kan masih bekas gempa kemarin, bencana kemarin ya, otomatis kan kalau orang lihat lagi teringat lagi.
Muncul lagi. Iya, muncul lagi rasa trauma. Cobalah bongkar dan perbaiki nih. Saya lihat ya, alhamdulillah saya akui warga Kota Palu ini tidak terlalu hanyut dengan kejadian itu. Karena pasca itu 6 bulan itu saya lihat masyarakat sudah mulai beraktivitas ulang kembali. Tidak sampai setahun, alhamdulillah bisa normal kembali. Berarti orang Palu ini orang kuat. Ya, itulah saya akui masyarakat Kota Palu ini artinya baguslah. Makanya kalau bukan kita yang bangkit, siapa lagi yang mau bangkit? Sebagai warga Kota Palu, kalau bukan kita yang bangkit, siapa lagi yang mau bangkit?